Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersekutu untuk memperingati dan menghayati karya Allah dalam Yesus dan Roh Kudus yang membangkitkan semangat, membaharui kehidupan, memberi keberanian dan hikmat, dan kepada GKJ Ngadirejo untuk bersaksi dan melayani sepanjang 31 tahun setelah didewasakan. Semuanya karena kasih-Mu, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara, bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu mari kita serahkan kehidupan kita di dalam kemurahan dan kuasa-Nya. Kita akan ulang pujian kita. Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, tantangan dan keadaan di sekitar kita seringkali membuat kita cemas akan hidup ini. Namun, Tuhan mengutus Roh-Nya yang kudus untuk memberi kita keberanian agar kita tegak berdiri. Roh Kudus memampukan kita menjalani hidup dan menyongsong masa depan tanpa ketakutan. Mari kita bersyukur atas karyanya
dengan mengumpulkan persembahan. Jemaat, saya persilahkan bangkit berdiri. Mari kita akan haturkan persembahan kita di dalam doa. Bapa di sorga, Engkaulah Allah yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Sehingga kami bersyukur pada saat ini, ketika Engkau sudah memperkenankan kami untuk bersekutu bersama, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam kami kembali menghayati dan memperingati akan karya-Mu di tengah kehidupan kami Jemaat GKJ Ngatirjo yang saat ini berulang tahun yang ke-31. Demikian juga saat ini kami kembali mengingat akan karya dan kuasa-Mu di dalam perayaan Paskah Pentakosta, sehingga kami akan semakin hidup di dalam satu rencana dan kehendak-Mu, dengan kami ada di dalam kuasa dan tangan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami senantiasa mohon penyertaan-Mu di dalam peribadahan saat ini, dari awal sampai akhir. Engkau jauhkan dari setiap cobaan dan godaan, demikian juga sakit penyakit, sehingga peribadahan pada saat ini boleh berlangsung dengan indah. Tuhan, kami juga menyadari bahwa di dalam kehidupan kami belum bisa mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Masih ada dosa dan kesalahan kami, kiranya Engkau mengampuni kami.
Dan di dalam ibadah ini sebagai bentuk ungkapan syukur kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Kami haturkan di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu terulur dan memberkati persembahan ini. Sehingga melalui persembahan ini nama-Mu dipermuliakan. Inilah ucapan syukur dan doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya di dalam kita akan memasuki firman Tuhan, akan dihantar persembahan pujian dari saudari Yerika. Saya persilahkan.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Salam. Kita bersyukur jika di dalam ibadah ini Jemaat GKJ Ngatirjo boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-31. Demikian juga dalam rangka penutupan masa Paskah dan Pentakosta. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan bersama kita dengarkan terambil dari Injil Yohanes pasal 3. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, tema firman yang kita renungkan dalam ibadah ini adalah roh yang menjadikan kita memiliki power Allah, kekuatan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah drakor atau drama Korea berjudul Crash Landing on You. Mungkin di antara kita ada yang pernah melihat drama ini. Nah, di drama itu dikisahkan adanya seorang wanita cantik dan kaya bernama Yoon Seri. Dia adalah wanita yang berasal dari Korea Selatan. Suatu saat dia mengalami satu kecelakaan para layang sehingga jatuh di wilayah Korea Utara. Dan saat dia jatuh itu, ada seorang kapten yang bernama Ri menolong Yoon Seri ini. Sehingga akhirnya wanita ini berhasil selamat. Singkat cerita, keduanya ini saling jatuh cinta, Bapak Ibu Saudara. Padahal hal itu menjadi suatu larangan ketika seorang Korea Utara ini menjalin hubungan dengan Korea Selatan. Tidak diperbolehkan. Dan ini dianggap sebagai satu hal yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan pada saat itu. Sehingga karena Kapten Ri ini begitu mencintai kekasihnya, dia tidak bisa meninggalkan Yoon Seri ini. Dia terus berupaya untuk terus menjalin relasi dengan kekasihnya itu. Di saat mereka berdua bingung saat menghadapi hal tersebut karena aturan yang berlaku, akhirnya ayah dari Kapten Ri yang bernama Chong Ryol, dia mengatakan kepada anaknya bahwa anaknya tidak perlu memikirkan akan hal itu. Silahkan diteruskan di dalam membangun relasi, ya, membangun kehidupan berkeluarga dengan seorang wanita dari Korea Selatan. Karena dialah yang akan menanggung aturan dan hukuman yang akan diberikan kepada anaknya itu. Dan kebetulan Chong Ryol ini adalah seorang jenderal, ya, di Korea Utara. Dia merelakan jabatannya, dia merelakan kedudukannya. Dia harus menerima hukuman agar anaknya tetap bisa melanjutkan hidup bersama dengan kekasihnya itu. Saudara-saudara, dari kisah ini menjelaskan tentang sebuah pengorbanan yang terbaik yang diberikan oleh seseorang kepada yang dikasihinya. Demikian juga di dalam ayat kita pada saat ini, bahwa di dalam percakapannya dengan Nikodemus, Tuhan Yesus memberikan suatu penjelasan tentang karya dan pengorbanannya bagi manusia yang membawa manusia itu kepada kekudusan Allah.
bahwa manusia itu tidak bisa menjadi kudus dari usahanya, dari dirinya sendiri, karena manusia itu lahir dari daging, penuh kelemahan dan keterbatasan. Maka kekudusan yang diperoleh manusia itu hanya bisa diperoleh dari Dia yang Maha Kudus. Dialah Sang Anak yang datang untuk mengasihi. Dialah Sang Anak yang datang untuk berkorban di atas kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Dan melalui pengorbanan Tuhan Yesus, setiap orang percaya kepadanya telah beroleh karunia, pengampunan dosa, kekudusan Allah. Saudara-saudara, demikian juga melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus, orang percaya mendapatkan suatu anugerah, di mana Roh Kudus yang tercurah itu adalah Roh Allah yang menyertai kehidupan orang percaya, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan dan berkarya di dalam kehidupannya. Roh Kudus itulah yang disebut sebagai satu power, disebut sebagai kekuatan Allah yang hidup di dalam kehidupan orang percaya, di mana orang percaya tidak lagi dikuasai dosa, juga harus lahir baru, yaitu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Melalui kekuatan Roh Kudus itulah orang percaya dimampukan menghasilkan buah roh di dalam kehidupannya. Sehingga orang percaya disebut sebagai anak-anak Allah karena hidup sesuai dengan teladan Kristus, imitatio Christi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentu di rumah masing-masing kita memiliki kipas angin. Terlebih ketika hari-hari itu panas. Kita akan nyalakan kipas angin ketika hari panas dengan satu tujuan supaya kita beroleh angin segar, beroleh kesejukan. Nah, pada umumnya kipas angin itu memiliki 3 daun, sebut saja A, B, dan C. Nah, ketika colokannya itu sudah terpasang di sumber arus, ada satu suplai energi, ya, menghasilkan satu power yang masuk di kipas angin itu dan mesinnya bisa bergerak, berputar ketika onnya dinyalakan. 3 daun itu akan berputar dengan kencang menghasilkan satu bayangan, padahal itu sebenarnya 3. Hanya satu bayangan ketika daun itu berputar. Lalu terjadilah hembusan angin. Nah, angin inilah yang kemudian akan membuat kita merasa sejuk, merasa nyaman di kondisi hari yang panas. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu gambaran bahwa kehidupan orang percaya itu sudah menerima suplai hidup dan energi dari Allah atas karyanya. Suplai hidup itu adalah keselamatan. Ya, ini suplai hidup. Karena sebenarnya ketika tanpa Kristus, orang tidak beroleh kehidupan kekal. Tetapi karena Kristus, orang percaya beroleh kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Allah. Yang kedua adalah suplai energi yang diberikan kepada kehidupan orang percaya, yakni Roh Kudus yang sudah dicurahkan. Roh Kudus inilah yang memberikan kekuatan, yang memberikan satu kemampuan dalam kehidupan orang percaya untuk terus berkarya di tengah dunia. Jadi kita sudah memiliki power dari Allah, P-O-W-E-R, power, memiliki kekuatan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita sudah memiliki power Allah, sudah memiliki kekuatan Allah itu, mari kita terus jalani kehidupan kita dengan satu semangat, satu pengharapan yang baru, selalu baru. Mari jangan letih, mari jangan lelah ketika di dalam proses perjalanan kehidup kita menghadapi berbagai macam tantangan bahkan persoalan. Karena kita sudah memiliki power Allah, kekuatan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara.
Dan jika saat ini GKJ Ngatirjo juga merayakan ulang tahun yang ke-31, ya, perjalanan mulai dari persekutuan, perjalanan pelayanan, perjalanan kesaksian, itu terus bisa bergerak, terus bisa melangkah, terus bisa berjalan sampai dengan saat ini. Bahkan di saat pandemi ini terjadi 1 tahun lebih, bahkan ini memasuki tahun yang kedua. Tuhan senantiasa menyertai kita, GKJ Ngatirjo. Tuhan senantiasa memelihara gerejanya, dan kita tidak pernah berkekurangan. Tentu saudara-saudara, itu bukan power kita, bukan kekuatan kita sebagai manusia yang terbatas ini, tetapi itu semua karena power Allah sendiri. Itu semua karena kekuatan Allah yang diberikan kepada GKJ Ngatirjo, yakni kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu dengan power Allah, GKJ Ngatirjo itu terus bergerak, terus diajak untuk melanjutkan tugas panggilan di tengah kebersamaan kita, untuk saling mengisi, untuk saling menolong, untuk saling mendorong, untuk saling membangun, saling mengingatkan, saling mendengar satu dengan yang lain, sehingga mewujudkan satu persekutuan yang kokoh sebagai tubuh Kristus, persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Demikian juga di dalam masyarakat, kita pun diajak untuk selalu bergandengan tangan, membangun kehidupan bersama, melakukan karya bersama untuk membawa shalom, untuk membawa kesejukan bagi dunia. Mari terus bertumbuh, terus berkarya GKJ Ngatirjo, karena bersama dengan Allah, kekuatannya, powernya, kita bisa. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang boleh kami terima pada saat ini. Kami kembali menghayati akan kasih dan pengorbanan-Mu, sehingga Engkau membawa kami di dalam kekudusan Allah melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami beroleh kasih karunia, yakni Roh Kudus, yang menjadi power dan kekuatan dalam kehidupan orang percaya untuk terus melangkah maju, melanjutkan setiap tugas panggilan yang Tuhan berikan di tengah dunia ini. Oleh karena itu mari Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang terus campur tangan dan berkarya atas hidup kami. Terlebih ketika kami saat ini juga merayakan hari ulang tahun GKJ Ngatirjo yang ke-31. Biarlah Engkau sendiri yang terus akan menuntun, membimbing GKJ Ngatirjo melaksanakan setiap tugas panggilan Tuhan di tengah dunia, membawa shalom bagi siapapun, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan setiap tugas panggilan pelayanan di tengah-tengah kehidupan bergereja. Engkau akan memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan kepada para hamba-Mu, majelis jemaat, komisi dan panitia di dalam melaksanakan tugas-tugas yang Engkau berikan, sehingga setiap tugas pelayanan boleh dikerjakan dan dilaksanakan di dalam sukacita dan anugerah Tuhan. Demikian juga kiranya Engkau tumbuhkan pelayanan persekutuan, demikian juga kesaksian kami GKJ Ngatirjo. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk para sesepuh kami. Biarlah Engkau sendiri yang senantiasa akan memberkati para sesepuh kami dengan kekuatan-Mu, dengan sukacita-Mu, demikian juga dengan kesehatan, panjang usia yang Tuhan berikan. Demikian juga kami menyerahkan anak-anak kami yang masih kecil, biarlah Tuhan sendiri yang akan berkati, sehingga anak-anak kami akan semakin bertumbuh dan menjadi generasi penerus gereja yang ada di dalam berkat dan pertolongan-Mu. Demikian juga anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, anak-anak kami yang sudah lulus saat ini berupaya mencari ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak-anak kami
yang mencari pekerjaan, kami serahkan masa depan kami di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Jemaat-Mu sekalipun sakit, ada yang tetap beribadah bersama kami. Tetapi juga ada yang karena kelemahan fisik tidak bisa bersekutu, tetapi mengadakan ibadah di rumahnya masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa melawat dan mengulurkan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa untuk menjamah saudara-saudara kami yang sedang sakit, di dalam kuasa nama Yesus dipulihkan dan disembuhkan. Bapa di sorga, kami menyerahkan setiap keluarga milik-Mu di GKJ Ngadirjo ini. Kami percaya Engkau yang menggenggam setiap keluarga di dalam tangan Tuhan yang kuat dan penuh dengan berkat. Kuasa Roh Kudus senantiasa berkarya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keluarga-keluarga milik Tuhan senantiasa mampu untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu, saling melayani, saling menguatkan, saling membantu satu dengan yang lain, sehingga menjadi keluarga milik Tuhan yang kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Dan Kau akan berkati setiap usaha jerih lelah pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu, sehingga melalui berkat dan anugerah-Mu itu setiap keluarga akan tercukupi setiap kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Engkau akan berkarya memulihkan bangsa kami ini dari setiap keadaan yang terjadi. Kami juga menyerahkan yayasan-yayasan Kristen. Biarlah Engkau sendiri yang akan menumbuh kembangkan, bergerak di dalam bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial. Sehingga melalui yayasan-yayasan-Mu itu nama-Mu semakin dipermuliakan, kerajaan-Mu semakin disebarluaskan melalui semua tugas panggilan pelayanannya. Ya Tuhan, inilah doa, syafaat, dan ucapan syukur kami. Dan jika nanti kami akan mengakhiri ibadah perayaan saat ini, kami serahkan perjalanan kami dan kehidupan kami di dalam kuat kuasa dan pertolongan-Mu. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama menghayati kehadiran dan karya Allah dalam kebersamaan GKJ Ngadirjo. Ia adalah Allah yang selalu ada dalam hidup kita. Ia adalah Allah yang tidak pernah tinggal diam. Ialah pencipta dan penyelamat. Ialah penolong kita dalam melewati badai-badai kehidupan. Ialah Allah yang mengangkat kita menjadi anaknya, ahli waris yang dikasihinya. Marilah kita mensyukuri karya dan kebaikannya melalui prosesi potong tumpeng HUT GKJ Ngadirjo ke-31 oleh Ketua Majelis untuk diberikan kepada sesepuh. Kami persilahkan kepada Bapak Suyudi untuk maju ke depan. Cek.
Selanjutnya akan ada tiup lilin kepada anak Lika dan Yesi. Dimohon maju ke depan. Mari kita kasih tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, sebagai ucapan syukur atas HUT GKJ Ngadirejo ke-31, saat ini ada persembahan pujian dari Saudari Bunga dan Saudari Naomi. Saya persilakan. Shalom semuanya. Kami di sini akan mempersembahkan pujian, di mana pujian ini menceritakan bahwa perbuatan Tuhan dalam hidup kita itu tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersukacita atas peringatan Allah dalam gerejanya. Dan kiranya terus kita ingat dalam kehidupan kita setiap hari, bahwa Dia selalu menyertai dan memberkati kita. Mari kita akhiri ibadah perayaan saat ini dengan bersyukur kepada Tuhan melalui pujian Ku Bersyukur Bapa. Karya Tuhan begitu besar dan luar biasa dalam hidup kita. Rancangannya indah, kita akan ulangi pujian ini. Bahwa Bapa mengerti segala yang kita perlu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupmu. Bapa yang mengerti
bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita segarkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulang dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga, menguatkan, memberikan kesehatan, dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.